Pemirsa, ini kita lihat potensi 4 poros di Pilpres 2024. Ada Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, bentukan dari Golkar, kemudian PAN, dan ada P3 di sana. Ini bisa menjadi poros yang pertama. Kemudian ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bentukan dari Gerindra dan PKB. Berikutnya yang kita tahu, Nasdem, Demokrat, PKS, tadi yang disebutkan juga oleh Bang Jansen Sitindaun, ini masih awet koalisinya, masih baik-baik saja. Ketika partai ini belum secara resmi memang mengumumkan koalisi, namun dari pernyataan para petinggi partai menyebutkan bahwa 3 partai ini sepertinya akan sejalan, seiringan. Kemudian PDI Perjuangan. PDI ini merupakan satu-satunya partai politik yang bisa mengusung pasangan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tentunya ini ada hubungannya dengan prasyarat untuk mengacakkan capres-cawapres dan juga pemilikan jumlah suara tentunya. Nah, ini kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Bang Saan Mustafa. Bang, tentunya sudah wajar kalau langkah apapun, keputusan politik apapun yang ditunjukkan, dikeluarkan oleh partai ini mendapat reaksi, beragam reaksi dari masyarakat. Sudah pasti ada yang kontra, sudah pasti ada yang setuju. Bahkan kemudian keputusan ini mengantarkan, kalau saya tidak salah bahkan sampai siang tadi nih Nasdem masih jadi topik perbincangan Bang di media sosial, masih jadi trending topik. Nah, ada juga yang mengatakan ini masyarakat, kok Nasdem ini terkesan buru-buru ya mengumumkan atau mendeklarasikan calonnya, ada nggak ya hubungannya dengan KPK? Begitu Bang suara masyarakat, Bang Saan. Pertama perlu saya sampaikan ya, Nasdem ini kan punya tradisi ya yang selama ini kita kedepankan. Yang pertama dari 2 kali pilpres, 4 kali pilkada yang diikuti oleh Partai Nasdem. Nasdem selalu mengumumkan atau memutuskan calon baik kepala daerah maupun presiden itu jauh-jauh hari. Misalnya kita dulu 2018 mencalonkan Gubernur Jawa Barat, 1,5 tahun lebih sebelum pilkada dilakukan, kita sudah deklarasikan. Dulu periode kedua Pak Jokowi, pertama Pak Jokowi juga kita selalu putuskan jauh-jauh hari sebelum pemilu dilakukan. Nah, apa yang ingin kita sampaikan pesannya kepada publik, tadi seperti Bang Jansen sampaikan, kita ingin bahwa publik itu lebih dulu, lebih awal dan lebih lama tahu siapa calon pemimpin mereka ke depan. Untuk apa? Agar mereka bisa tahu siapa visi misinya, programnya, track recordnya, sehingga bisa mempertimbangkan dari sebuah aspek untuk menentukan pilihan calon presiden yang akan dipilihnya. Jadi kita akan memberikan waktu yang cukup buat publik untuk bisa mempelajari, mengevaluasi tadi track record semua dari calon presiden yang diusung oleh partai yang kelak akan menjadi pimpinan mereka ke depan. Jadi perlu memberikan kesempatan sebelum menjatuhkan pilihannya pada tanggal 14 Februari. Ini penting. Jadi yang namanya pilpres atau pemilu bukan hanya dalam konteks kepentingan partai politik, kepentingan kandidat, tapi juga itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Toh nanti dari semua proses pemilu ini yang diikuti oleh partai, oleh kandidat, kan implikasinya terhadap masyarakat, terhadap publik, terhadap rakyat, kan gitu kan. Sehingga dia perlu untuk tahu lebih awal. Itu satu yang ingin kami tegaskan. Jadi tidak ada misalnya spekulasi terkait dengan hiruk-pikuk yang ada di KPK. Jadi sekali lagi tidak ada hiruk-pikuk itu. Karena sikap ini selalu lebih awal dilakukan itu bisa di-tracking ya. Misalnya tadi sekali lagi saya ingin tegaskan 2018 calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jauh-jauh hari sudah diumumkan, sudah dideklarasikan, bukan hanya diumumkan tapi dideklarasikan. 2 kali mendukung Pak Jokowi itu jauh-jauh hari juga. Jadi ini bukan sikap yang baru yang Nasdem lakukan. Nah, yang kedua terkait dengan keputusan yang diambil baik secara internal maupun juga eksternal, pasti tidak akan memuaskan semua. Pasti akan ada mereka-mereka yang mungkin tidak bisa menerima keputusan atau tidak puas. Menurut saya itu hal yang biasa. Jadi ada 1-2 yang di internal yang tidak menerima keputusan ini, sekali lagi itu hal yang biasa. Perbedaan
sikap politik, perbedaan pilihan politik, menurut saya hal yang wajar, hal yang biasa dan lumrah, dan tidak akan misalnya keputusan yang diambil itu bulat 100% diterima oleh semua. Secara eksternal pun juga sama, pasti akan ada pro kontra. Tapi sejauh misalnya kita punya sikap dan konsisten bahwa apa yang kita putuskan itu bukan semata-mata dalam konteks kepentingan internal partai maupun si kandidat itu, tapi memang ini adalah sebuah ikhtiar politik Partai Nasdem tadi untuk kepentingan bangsa ke depan. Jadi seperti Pak Surya sampaikan, ini kepentingan bangsa ke depan. Baik Bang, tapi kalau tanggapan Pak Presiden Jokowi bagaimana Bang? Kita juga komunikasikan sebagai partai pendukung Pak Jokowi di 2 periode ya, periode pertama dan kedua, dan kita adalah ada bagian dari barisan koalisi pemerintahan. Pak Surya sebagai ketua umum sudah menegaskan bahwa kita akan terus mengawal, mendukung dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi untuk menghantarkan Pak Jokowi sampai akhir periode 2024 periode kedua ini. Jadi Nasdem tetap konsisten dengan ada dalam posisi sebagai partai pendukung utama Pak Jokowi, dan itu tidak mungkin kita pungkiri dan nggak mungkin kita tinggalkan. Itu sikap Nasdem. Jadi tetap kita akan setia mendukung Pak Jokowi. Yang kedua, tentu langkah yang Nasdem putuskan, Ketua Umum juga sudah sampaikan, sudah diskusikan dengan Pak Jokowi, dan saya yakin juga secara etika Ketua Umum Pak Surya sampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari pendukung Pak Jokowi, dan tentu juga saya yakin Pak Jokowi juga akan menghargai sikap politik dari masing-masing partai pendukung Pak Jokowi atau partai koalisi Pak Jokowi. Baik, Bang Jansen juga punya catatan mungkin mengenai hal ini, seperti dikatakan oleh Bang Saan, ya pasti memang tidak akan semuanya 100% setuju, internal, eksternal, semuanya pasti juga punya suara yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Nasdem. Bagaimana Putri? Ya, Bang Jansen, apakah punya catatan tersendiri terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Saan tadi, bahwa memang ya pastinya tidak ada 100% setuju baik internal maupun eksternal mengenai apa yang diputuskan oleh Nasdem? Saya kira kalau soal Partai Nasdem, saya akan melewati garis ya, mengomentari itu. Ya, saya kira jawaban Kang Saan tadi itu sudah clear and clean lah itu dia. Jangankan dalam organisasi sebesar itu, ya dalam keluarga saja kita kalau memutuskan sesuatu, ya jumlah keluarganya tidak terlalu banyak gitu, pasti ada saja yang setuju dan tidak setuju kan begitu dia. Jadi kalau kami lebih pada menghormati kedaulatan Partai Nasdem, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi itu. Jadi salah satu problem demokrasi kita menuju 2024 besok adalah itu. Kita rasakan itu saat ini. Ada begitu banyak partai yang tidak otonom begitu menentukan capres cawapresnya sendiri begitu. Jadi apa yang dilakukan Nasdem ini harus kita dukung. Itu dia. Partai-partai kembali otonom, kembali berdaulat, kembali independen gitu, menentukan capres dan cawapresnya sendiri begitu. Jangan ada sandera menyendera lah begitu dia. Sehingga kemudian di tengah PT 20% yang sudah membatasi lahirnya banyak pasangan calon tuh ya minimal muncullah 3-4 pasangan calon, itu kan bagus juga untuk publik begitu. Jadi arah kita ke sana begitu dia, menyehatkan demokrasi kita. Plus yang kedua ya, sebagaimana nilai-nilai SBI yang kami anut, ya yang juga diterapkan oleh Pak SBY selama 10 tahun pemerintahannya, yang juga kemudian hari ini menjadi nilai-nilai Mas Ahaye dan Partai Demokrat. Ya pemilu kita besok itu jauhkanlah pertentangan antara Pancasila dan agama yang selalu ekstrim begitu, yang difestivalisasi secara berlebihan. Yang di 2 pemilu kita kemarin, khususnya yang terakhir itu kan sangat terasa begitu. Jadi mari kita dorong kampanye kita besok itu mencerminkan kebinekaan dan kemajemukan begitu. Jadi mari kita cegah show of force, identitas tertentu yang sangat tebal begitu. Jadi Indonesia untuk semua begitu. Dan saya kira kemarin dalam pidato Pak Surya Paloh itu semangatnya juga kan itu kan. Jadi semangat ini harus kita dukung nih. Makanya itu harus kita dukung. Jadi dulu ya ketika kita merdeka Putri, 97% warga rakyat di bangsa ini itu masih buta huruf. Hanya 3% saja yang
cerdas, kaum terdidik begitu. Hari ini terbalik. Tinggal 3% kita yang tidak terdidik, 97% sangat terdidik begitu. Harusnya kecintaan kita untuk Indonesia ini begitu. Ya. Itu pasti harusnya jauh lebih baik begitulah dia. Baik. Itu semangatnya itu. Ya, Kang Aceh, dengan adanya potensi 4 poros ini semakin banyak juga mungkin yang akan diajukan sebagai capres-cawapres. Ini seperti juga sejalan dengan apa disampaikan oleh Bang Jansen. Apakah memang bisa cukup meyakinkan agar masyarakat ataupun juga suara masyarakat ini tidak terkutuk begitu alot seperti pada pemilu sebelumnya? Iya, setidaknya itu akan menjawab bahwa polarisasi berdasarkan atas keterbelahan masyarakat menjadi 2 kekuatan besar sebagaimana pemilu 2019 yang lalu akan menjadi banyak pilihan gitu, akan terhindarkan ya. Karena pengalaman 2019 yang lalu kita tahu bahwa kekuatan politik terpecah belah menjadi 2 gitu ya. Nah, pada pemilu Pilpres 2024 nanti tanda-tanda ke arah sana kan sudah mulai terlihat bahwa sekarang muncul berbagai macam nama-nama, figur-figur yang dimungkinkan untuk maju menjadi calon presiden. Dan saya kira ini sesuatu yang perlu diapresiasi karena sekalipun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bung Jansen bahwa ada pembatasan-pembatasan, tetapi kalau kita lihat justru dengan potensi yang ada ya, keterbelahan masyarakat ke dalam polarisasi ini sudah semakin terlihat bahwa nampaknya ya setidaknya mungkin akan ada 3 sampai 4 calon presiden di tahun 2024 nanti. Tentu ini harus kita maknai bahwa demokrasi kita ya harus memang tidak lagi menjadi hitam putih gitu ya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Partai Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu, pertama kali yang dikedepankan adalah soal gagasan. Apa yang mau kita lakukan untuk Indonesia selama 5 atau 10 tahun yang akan datang. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu dengan terlebih dahulu kita mengedepankan gagasan, mengedepankan platform politik dan manifesto politik dari Koalisi Indonesia Bersatu semata-mata bahwa kita ingin memberikan sebuah tradisi baru di dalam perpolitikan kita, bahwa berpolitik itu ya figur penting, tetapi yang harus kita kedepankan terlebih dahulu apa yang kita anggap sebagai prioritas di dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan kita ke depan. Baik. Nah, dalam kaitan itu maka KIB ya tentu sebagaimana saya katakan tadi kita mengedepankan gagasan terlebih dahulu, visi misi dengan melihat kondisi objektif yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, bahwa kita membutuhkan transformasi ekonomi dalam konteks pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan perfect storm ya, begitu dahsyatnya kekuatan angin kencang akibat dari pandemi COVID-19 di tengah resesi, ancaman resesi dunia, maka ya seharusnya kita mengedepankan gagasan gitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa ini. Baik, kita tunggu nanti bagaimana dari Koalisi Golkar dan juga rekan-rekan ini dari gagasan ini siapa yang bisa menjawab atau memenuhi gagasan-gagasan itu sehingga kemudian ada tokoh yang bisa diajukan oleh KIB. Terima kasih tentunya Bang Jansen untuk waktunya, Kang Aceh juga untuk waktunya, tapi nanti setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Henry Satrio dan juga Bang Saan Mustafa, termasuk tadi kalau kita dengarkan kata Nasdem, kata Bang Saan, kita tetap solid kok untuk bisa mendukung Pak Jokowi. Nah, ini sebenarnya pengaruh nggak terhadap kursi dari menteri-menteri Nasdem di kabinet sekarang? Sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan, Mas Hendry. Ini cukup aman nggak sih kursi para menteri Nasdem di kabinet sekarang yang jumlahnya 3 orang setelah deklarasi dikeluarkan? Kalau menurut saya sih akan aman-aman aja ya, walaupun pastinya akan ada kasak kusuk lah. Ini gimana nih menteri-menteri Nasdem, padahal Pak Surya Paloh kan sudah bilang tuh akan mengawal Pak Jokowi sampai akhir.
Tapi kalau kemudian diputuskan, ya walaupun prerogatif ya, untuk mereshuffle menteri-menteri Nasdem, menurut saya sih level kenegaraannya Pak Jokowi dipertaruhkan tuh. Karena harusnya sih nggak masalah kan, ini kan sebuah kenikmatan demokrasi aja. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Saan juga tentang apakah ada kaitannya dengan KPK. Saya setuju tuh dengan Kang Saan, menurut saya juga ini nggak ada kaitannya dengan KPK. Karena KPK sudah bertindak profesional tuh waktu pemeriksaan Anies Baswedan. Dan Anies juga diperiksa 11 jam, fine gitu ya, diikuti prosedurnya. Dan kemudian bahkan ada pernyataan positif dari Anies Baswedan. Dan so far sih menurut saya keprofesionalan KPK itu sudah dibuktikan pada saat pemeriksaan Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian ada deklarasi Nasdem yang kemudian dikait-kaitkan untuk menyelamatkan Anies Baswedan dari KPK, menurut saya itu spekulasi yang berlebihan juga gitu. Karena selain strategi Nasdem memang yang terbiasa untuk mengumumkan calonnya jauh-jauh hari, jalinan komunikasi antara Anies Baswedan dan Nasdem serta partai-partai yang memang akan mendukung Anies seperti Demokrat dan PKS kan memang sudah terjalin lama. Baik. Kalau menurut saya sih ini sebuah spekulasi kebetulan saja. Karena kemudian ada pemberitaan itu dan tidak ada klarifikasi dari mana-mana sehingga muncullah pendapat-pendapat seperti ini. Padahal menurut saya keprofesionalan KPK harus kita puji gitu ya. Langkah strategis Nasdem dengan mengumumkan Anies Baswedan di awal juga harus kita puji. Baik, Bang Saan, terakhir penutup singkat mungkin, silakan. Ya, pertama terkait dengan posisi Nasdem di pemerintah ya, di koalisi. Dari 2 kali Nasdem mendukung Pak Jokowi, Pak Surya selalu mengatakan bahwa dukungan Nasdem kepada Pak Jokowi itu tanpa syarat. Tidak didasarkan kepada kepentingan-kepentingan pragmatis, kepentingan-kepentingan sesaat, tapi lebih dalam konteks kepentingan bangsa ya. Dan Nasdem memahami 2 periode ini Pak Jokowi memang putra terbaik bangsa dan kinerjanya juga luar biasa dan Nasdem sangat apresiasi. Jadi sekali lagi dukungan Nasdem ke Pak Jokowi itu tulus, tanpa syarat dan tanpa iming-iming apapun. Soal posisi para menteri Nasdem ya kita serahkan ke Pak Jokowi saja. Baik, itu kalau cinta unconditional love. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Henry terima kasih, Bang Saan Mustafa juga terima kasih. Baik, sudah meluangkan waktunya memberikan pandangan dan juga informasi kepada kami. Pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami masih punya kabar menarik, termasuk juga kita akan update berapa sebenarnya jumlah korban jiwa dari tragedi Kanjuruhan Sabtu malam lalu. Sesaat lagi.